Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 12 yang berjumlahkan saya sendiri Mahfud Fauji, Nurul Fadilah, Salsa Nabila, dan Syauki Mubarok yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Genealogi Kerajaan dan Perkembangan Islam Nusantara. Adapun yang akan kita bahas yaitu genealogi kerajaan dan perkembangan Islam Nusantara, teori masuknya Islam Nusantara, kerajaan Islam di Nusantara, dan sejarah perkembangan Islam Nusantara. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Syauki Mubarok. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, genealogi kerajaan dan perkembangan Islam Nusantara. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Persamaan kebudayaan itu antara lain, teori lainnya menyatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari Cina. Teori ini mungkin sangat lemah, namun kemungkinan para saudagar Cina ikut juga membawa Islam ke Indonesia memang sangat besar. Diketahui bahwa penyebar Islam adalah banyak mereka para wirausahawan yang banyak melakukan hubungan dagang antara Cina, Arab, dan lainnya. Bahkan ketika Cina dipimpin Kabilah Khan, akhir abad 13 Islam dijadikan agama resmi. Pendapat kuat mengenai dari manakah Islam Nusantara banyak terpengaruh. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Islam Nusantara disiarkan dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh C. Snook, Lagrange, Profesor Eugene Pelden, juga kisah surat Fatimi. Pendapat mereka didasarkan pada asumsi atas adanya kesamaan mazhab yang sama-sama Syafi'i. Juga kemiripan sejumlah tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara, diantaranya adalah bentuk nisan di Nusantara yang mirip dengan nisan yang ada di Gujata, India. Pendapat kedua mengatakan bahwa Islam Nusantara banyak dipengaruhi oleh Islam Arab, terutama dari Mesir dan juga Hadramaut Yaman. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah salah satu tokoh terdepan dengan pendapat ini. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Salsa Nabila. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Islam Nusantara. Yang pertama, teori India Gujarat. Teori ini atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalani relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu, terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasya. Kedua, teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa Khalifah. Menurut Buya Hamkam, Islam sudah menyebarkan di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamkam dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang berpapar Hamkam tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. 3. Teori Persia Iran.
teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran, didukung oleh Husain Dejadiningrat dan Umar Amir Hussein Abdurrahman Winslow. Dalam Rapception Trotagroslation Modification Artologi Hukum Indonesia di Indonesia tahun 2016 menuliskan Dejadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Fadilah. Padanya kami persilahkan. Saya Nur Fadila akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu Kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Italia, Marco Polo, yang dapat kamu baca pada buku Menyusuri Kota Jejak Kejayaan Islam. Yang kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Yang B, Kerajaan Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Yang C, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai Kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Yang ketiga, Kerajaan Islam di Maluku. Yang A, Kerajaan Jailolo. Menurut sejarah, Kerajaan Jailolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan mubalik dari Malaka. Yang B, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate telah berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Yang C, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Ciralijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Yang D, Kerajaan Bacan. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seorang mubalik dari Kerajaan Islam Maluku lainnya datang dan mulai menyebarkan Islam. Selanjutnya itu sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara, atau tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut sehingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang mempengaruhi, dan gerakan-gerakan sosial. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah dan penjelasan kurang jelas, mohon dimaafkan karena kami masih tahap pembelajaran. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.